Jauh di timur Indonesia, tersembunyi surga kecil di Kepulauan Maluku yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Selain itu juga, tempat ini tersembunyi sebuah permata yang pernah jadi rebutan bangsa-bangsa Eropa. Inilah dia, Banda Neira. Perjalanan kali ini agak berbeda dengan perjalanan kami yang sebelumnya. Ya, kali ini kami berdua mau mencoba hal baru, yaitu dengan ikut pelayaran kapal Pelni, yaitu di KM Labobar. Sebenarnya untuk mencapai Banda Neira, kita bisa menggunakan pesawat udara. Ya, kurang lebih 45 menit untuk sampai ke Banda Neira. Dan kita juga bisa menggunakan kapal cepat di Pelabuhan Tulehu dengan estimasi perjalanan 5 jam pelayaran. Namun, kali ini kami berdua ingin lebih santai dan ingin menikmati perjalanan. Kami menggunakan kapal Pelni dengan estimasi perjalanan 8 jam pelayaran. Pecah santang guys. Akhirnya kita telah melewati border. That's the ship. Oh iya, kali ini kami memulai perjalanan dari kota Ambon, yaitu ibu kota provinsi di Maluku. Jadi malam ini kita berdua naik kapal Pelni KM Labobar untuk ke lanjutan ke Banda ya. Dadah. Jadi semangat, jangan mabuk laut, jangan pusing. Sebenarnya. Ayo kita ke Semana? Banda Neira. Banda Neira. Go. Tutup. Memang ke tempat yang indah itu sangat membutuhkan effort dan perjuangan yang lebih. Karena ya bisa dilihat, kami berdua harus desak-desakan mulai dari sistem check-in sampai untuk proses boarding. Ya memang seperti ini keadaannya. Namun inilah seni. Untuk mencapai tempat indah butuh perjuangan. Karena ini adalah pelayaran perdana kami, maka dari itu kami agak bingung untuk mencari tempat kami untuk istirahat. Dan ternyata di dalam kapal itu seperti inilah suasananya. Coba nanti kita paminum kok. Itu apa yang Obat pink. obat pink? Apa dia membungkus sama tulisan? Berhubung ini adalah pelayaran kami yang perdana, maka kami selain butuh perjuangan, kami juga membutuhkan obat anti mabuk laut untuk menemani kami dalam perjalanan 8 jam ke depan. Buruan. Memang perjalanan kali ini agak berbeda ya teman-teman. Selain Satu guys. kami harus minum obat anti mabuk, kami juga harus mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya kapal kami bertolak meninggalkan Pelabuhan Yosudarso, Kota Ambon. Untuk mencapai Banda Neira memang membutuhkan perjalanan yang panjang. Tapi percayalah, setiap detik perjalanan di sini sepadan dengan apa yang kamu dapatkan di sana. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Itu artinya sebentar lagi kami akan memasuki Pulau Banda Neira. Dan ada yang lebih istimewa. Pada saat kami akan memasuki Kepulauan Banda Neira, kami seolah-olah disambut oleh segerombolan lumba-lumba yang berenang mengikuti kapal kami. Kamu lihat apa? Sangat indah. Lumba-lumba. Hai. Halo guys. Sekarang jam berapa ini? 7.31 waktu Indonesia Timur dan sebentar lagi kita akan tiba di Pulau Banda Neira.
pukul 9 pagi, akhirnya kapal kami sandar di pelabuhan impian, yaitu Pelabuhan Banda Nera. Hati kami bercampur bahagia dan rasa tidak sabar untuk segera turun menginjakan kaki di daratan yang kata Bung Syahrir jangan mati sebelum ke tempat ini, yaitu Pulau Banda Nera. Suasana ketika kami turun sangat ramai. Ya memang seperti ini, namanya juga di atas kapal. Ayo kita makan pisang hijau. Ayo pisang hijau dulu. Jadi dia kehausan ya guys. Panas di dalam. Panas. Pisang hijau plus apa ini Am? Kelapa susu. Kelapa muda. Muda susu. Ternyata antusias wisatawan untuk ke Banda Nera ternyata sangat besar. Ini terlihat dari ramainya pasar pada saat kami keluar dari Pelabuhan Banda Nera. Kita mau nyari penginapan dulu untuk istirahat dulu. Semuanya kopi. Kota Banda mulai terlihat indah tatkala mentari mulai tersenyum. Pagi yang cerah menandakan eksplor hari ini akan sangat menyenangkan. Pagi ini kami akan mengunjungi beberapa saksi sejarah dunia. Ya, salah satunya Benteng Megah yang menghadap langsung ke laut, yaitu Benteng Belgika. Benteng Belgika pada awalnya adalah sebuah benteng yang dibangun oleh bangsa Portugis pada abad 16 di Pulau Naira, Maluku. Lama setelah itu, di lokasi benteng Portugis tersebut kemudian dibangun kembali sebuah benteng oleh VOC atas perintah Gubernur Jenderal Peter Both. Pada tanggal 4 September 1611, benteng tersebut kemudian diberi nama Fort Belgica. Selanjutnya, kami mengunjungi beberapa tempat sejarah seperti gereja yang dibangun di atas makam 30 prajurit Belanda. Kemudian ke rumah pengasingan Bung Hatta, dan yang terakhir adalah Istana Mini. Istana Mini ini dulunya merupakan kantor administrasi pemerintahan serta kediaman resmi gubernur dan residen yang memerintah Banda. Selain itu, tempat ini pernah digunakan Jan Pieter Sancon untuk mengatur dan mengurusi perdagangan di Kepulauan Banda. Sejarah tragis dari tempat ini adalah di salah satu kamar, tepatnya di kaca jendela, terdapat goresan tulisan seorang pegawai kolonial Belanda asal Prancis bernama Charles Rumpley, di mana setelah menulis pesan, dirinya langsung bunuh diri. Tragis ya teman-teman. Good morning. Good morning. Jadi pagi ini kita mau apa ini? Mau island hopping, ya kan? Island hopping di sekitar 4-5 pulau di Banda Nera. Tetap ikuti terus. Let's go. Masih sama dengan hari kemarin, hari ini cuaca begitu cerah. Kami berencana untuk island hopping, yaitu mengeksplor di beberapa pulau, seperti Pulau Ai, Pulau Run, Pulau Nailaka, Goa Kelelawar, dan terakhir snorkeling di spot Lava Flow. Sebenarnya tujuan kami berdua ke Banda Nera tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendaki puncak Lewerani di Gunung Api Banda. Itu saja. Dan perjalanan kami ke pulau-pulau sebenarnya hanya untuk mengisi waktu luang. Dan ternyata semua itu lebih dari ekspektasi kami. Oh iya, untuk perjalanan ke beberapa pulau membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam perjalanan. Pulau terjauh kami adalah Pulau Run yang memakan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Dan kali ini kami bukan hanya berdua, tapi ada beberapa teman baru yang awalnya tidak saling kenal, akhirnya jadi akrab karena pertemuan kami di Banda Nera. Contohnya
ada kakak-kakak atau mbak-mbak dari Namlea, teman-teman dari Makassar, Jayapura, Jakarta, Bogor, Lombok, bahkan dari Pulau Sumatera. Seperti mas-mas yang lagi mabok laut ini, namanya Mas Wildan dari Bogor, Mas Sonik dari Jakarta, dan yang terakhir udah Rahmat dari Padang. Nah, dia sedang mengeluarkan jurus gombalannya. Ih, hampir lupa. Ini adalah Kak Jainuddin alias Kakak Onyo. Dia adalah tour guide kami, dan di belakangnya adalah pengemudi atau nakoda dari kapal kecil yang kami gunakan. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di Pulau Ai. Ada objek menarik yang akan kami kunjungi di sini, yaitu Benteng Revenge. Oke guys, kita sudah ada di Benteng Revenge. Benteng yang sudah ada sejak 1615. Armada dari zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Keren ya bentengnya. Pokoknya benteng ini salah satu bukti sejarah dari kependudukan VOC di Maluku. Bye. Dan selebihnya kami berkeliling pulau melihat-lihat kehidupan masyarakat di pulau ini. Yang dimana hampir setiap rumah terdapat pohon pala dan buah pala yang sedang dijemur. Pulau Ai, Andika Yondaa. Yeay. Pulau Ai, kita udah sampai di Pulau Ai. Pulau selanjutnya, persiapan kalian. Siapkan jam kalian. Chill men. Santai. Lagi santai nih bro. Tuh, jangan dibuang sembarangan. Nah, harusnya di Banda juga. Jangan tinggalkan barang bukti. Itu kenapa 450 tahun? Karena nggak diambil. Ini maksudnya apa ini? Ini paku ini. Tidak berlama-lama di Pulau Ai, akhirnya kami langsung bertolak menuju ke Pulau Run. Perjalanan dari Pulau Ai ke Pulau Run sekitar 1 jam perjalanan. Ada hal menarik mengenai Pulau Run. Pulau Run adalah bagian dari Kepulauan Banda, Provinsi Maluku, yang dulu berjaya tapi kini terlupakan kalayak dunia. Pulau kecil ini merupakan pulau yang ditukar dengan New York oleh Belanda dari Inggris. Dirangkum dari bbc.com, kapal Pineach Belanda merupakan kapal pertama yang sampai di Laut Banda pada musim semi 1599 lampau. Pada saat itu, Belanda bersama Portugis, Inggris, dan Spanyol terlibat persaingan menemukan pulau rempah guna menguasai perdagangan rempah kala itu. Lumayan jauh dari Pulau Banda tadi ya. Pulau Banda ke pulau apa tadi yang namanya? Ai. Pulau Ai 1 jam 20 menit. Kemudian dari Ai ke Pulau Run sekitar 30 sampai 40 menit. Ikuti terus kita jalan-jalan. Pasut Ria gatal. Dalam perjalanan kembali ke dermaga, kami dihampiri oleh bapak-bapak atau seorang warga lokal yang ingin mengetahui keberadaan kami di tempat ini. Ya maklum lah. Itu Hai. Kita pulang sekolah ya. Halo, halo. Sama seperti pulau sebelumnya, kami tidak berlama-lama di Pulau Run. Kami langsung kembali ke dermaga, menaiki kapal dan bertolak ke pulau cantik selanjutnya, yang bernama Pulau Nailaka. Ya, Pulau Nailaka, pulau cantik tidak berpenghuni yang berjarak sekitar 2 jam dari Pulau Banda Neira. Saking indahnya pulau ini tidak terasa sudah 2 jam kami bermain-main di tempat ini.
kita kembali ke shelter kita lagi. Setelah ambil footage video drone modelnya Yeay. Helen. Makasih ya. Wah, ada nelayan. Guys, aku sudah dapat ikannya. Aku tadi menyelam 10 meter. Ayo kita bakar. Mantap mania, mancing. Jadi guys, Helen mau coba makanan, Apa sih yang pakai? Makanan bot. ya, makanan khas Ambon lah. Namanya apa? Suami. Suami. Makan suami. Ditambah dengan ikan cakalang fresh. Oh, dari mana ya? Sebenarnya buton kalau suami dari buton. Cakalang Oh, bakar, itu Suami itu dari buton. oh, suami itu dari Buton. suami, ya. Makanan suami itu dari Buton. Makanan khasnya orang Buton. Oh. Namanya sangkola bukan suami. Yang ini dulu ya. Ternyata ini guys bukan dari Ambon. Ini dari Buton. Panas coba. Coba pakai ikan kuah kuning itu lebih enak ya. Mm-mm. Mari kita coba. Ini kalau ada yang colo, Boleh coba nggak? panas panas. Tidak boleh. Kulitnya yang enak kalau mau dicoba. Iya kah? Oh, terus ya. Coba, Enak? coba. Tambah ikan kakak tua. Bilang Enak. enak. Langsung jadi Sekali makan kulit, pasti. Belum dapat dagingnya. Panas soalnya. Jadi ternyata suami ini bukan dari Ambon guys. Tapi enak kan? Ini dari Buton ya? Buton toh Mbak? Ah, Enak kan? dari Buton. Sorry ya. Cocok sama ini. Tapi tidak bisa sama. Apa? Iya. Enggak. Ada apa ya? Mengingat perjalanan kembali lumayan jauh, jadi pada pukul 3 sore kami bertolak ke Goa Kalong atau Goa Kelelawar yang terletak dengan Pulau Banda. Perjalanan kami agak sedikit menegangkan ya, karena ombak lumayan besar. Untung Spiderman. Ada Papa Joy ini. Mari. Dasar show off mulu. Setelah hampir 3 jam di atas kapal, akhirnya kami tiba di sebuah goa yang bernama Goa Kalong atau biasa juga kita sebut Goa Kelelawar. Dan untuk saat ini kami hanya melihat dari depan goanya saja ya. Karena untuk masuk ke dalam membutuhkan keahlian dan guide khusus untuk eksplor ke dalam goa. Tidak perlu berlama-lama, akhirnya kapal kami mundur dari bibir goa. Kami melanjutkan perjalanan ke spot selanjutnya, yaitu Lava Flow. Di sana kami akan snorkeling sambil menunggu waktu pulang. Dan perjalanan kami ke Lava Flow kurang lebih 10 menit dari Goa Kalong. Oke. Aduh, kena Joy. Jadi guys, Helen mau loncat. Lava Flow merupakan sebuah spot snorkeling yang terbuat dari letusan Gunung Api Banda. Meski sebelumnya aliran lava telah menghancurkan terumbu karang di sekitarnya, tetapi setelah itu pertumbuhan terumbu karang menjadi lebih cepat. Selain itu, terdapat juga berbagai macam biota laut yang masih terjaga kelestariannya. Lokasi Lava Flow berada di sebelah utara Gunung Api Banda. Day 1 Hopping Island sudah selesai. Kita lanjut lagi besok. See you besok. Dadah. Di Pulau Banda Neira terdapat salah satu tempat wisata yang sangat terkenal. Bahkan rata-rata orang ke Banda Neira hanya untuk mengabadikan foto di tempat ini. Ya, pohon sejuta umat. Pohon ini terletak di Pulau Lontor atau Pulau Lontohir, atau secara lokal dikenal sebagai Banda Besar. Sini panas. Di aplikasi Di aplikasi dingin. hujan. Hujan. Untuk mencapai pohon sejuta umat ini, dari Banda Neira kita berangkat dari pelabuhan kecil ke pelabuhan Banda Besar menggunakan local boat. Untuk per orangnya dikenakan tarif Rp5.000.
Perjalanan ke Pulau Lontoir hanya sekitar 5 menit dari Pulau Banda Neira. Dia keluar dari sini. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Guysnya foto. Orangnya kita bayar 5.000 rupiah. Jadi untuk menuju ke pohon harapan atau pohon sejuta umat, kita harus naik ojek dari sini. Setelah tiba di pelabuhan Banda Besar, kita bisa lanjut menggunakan ojek warga sekitar untuk sampai di pohon sejuta umat. Untuk biayanya 15.000 rupiah per orang. Dia petani nelayan berapa persen saja. Oh, Kalau di daerah sana, kecamatan daerah sana, itu memang dominan nelayan. Soalnya tidak ada ini kebun, tidak ada lahan perkebunan ya. kalau di sini ada Pak ya? Ini ada perkebunan pala. Jadi masyarakat lebih banyak di petani, di kebun. Semua hasil-hasil dari sini. Dari sini, Banda Besar sini Banda kan? Besar sini. Karena dia tunggu hasil dari sini. Banyak kalau panen itu banyak-banyak. Cengkeh juga ada. Cengkeh ada juga? Iya, tapi dominannya pala. Pala. Memang tapi enak dia orang-orangnya sedikit, nggak terlalu padat. Iya. Ini juga kan kita asalnya dari Jawa Buton ini. Kita. Oh. Bukan aslinya. Oke guys, sekarang kita akan menuju ke pohon sejuta umat. Setelah 10 menit perjalanan dari pelabuhan, akhirnya kita tiba di pohon sejuta umat. Pohon yang unik berlatar belakang Gunung Banda Api. Setelah selesai berselebrasi, saya dan istri langsung bersiap-siap kembali ke penginapan untuk istirahat karena besok kami akan mendaki puncak Lewerani Gunung Api Banda.